you in deeper than I let anyone else before. Fell in love with my broken pieces, took 'em all and made. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi rekan-rekan semua, bahwa kali ini kita akan membahas tentang materi kewirausahaan dengan submaterinya berupa pemasaran. Oke, kita akan langsung saja untuk melihat materinya dan kita bahas secara bersama-sama. Oke, pemasaran. Kali ini kita akan bahas seperti apa sih pemasaran itu dan seberapa penting pemasaran tersebut. Oke, nah dalam sebuah proses produksi atau proses jual beli, kita dihadapkan pada dua pilihan. Apakah produksi dulu atau pemasaran terlebih dahulu? Oke, ya. Wirausahawan harusnya membalikan apa yang dinamakan dengan cara berpikir. Ya, proses daripada produksi kemudian dipasarkan itu adalah sesuatu hal yang bisa dikatakan sudah lama dilaksanakan, tetapi sebetulnya yang paling ideal secara teoritis adalah kita harus melakukan apa yang dinamakan dengan pemasaran terlebih dahulu. Ya, mengapa demikian? Logikanya kita kalau misalnya produk kita sudah jadi, pembelinya kita nggak jelas gitu ya. Berarti di sana kita akan menghadapi sebuah problem, siapa yang akan membeli produk kita. Kalau nggak ada jelas, ini akan berujung kepada kerugian. Ya, jadi kita bisa menjawab tentang bagaimana kita untuk mengatasi apa yang dinamakan dengan kerugian usaha. Itu salah satunya. Ya, jadi kalau pemasaran sudah jelas, maka barulah kita menjual produk kita tersebut. Oke. Nah, dari pemasaran ini kita akan menemukan segmentasi pasar yang tepat untuk produk kita. Apakah didapatnya itu, apakah cenderung laki atau perempuan? Nanti akan kita ketemu dengan materi tentang pembahasan daripada segmentasi pasar. Oke. Nah, ini cenderung laki atau perempuan, gitu ya. Berapa rata-rata usianya, berapa harga yang layak. Nah, nanti kita juga akan bahas ya metode daripada penetapan harga. Nah, geografinya, tempatnya gitu ya. Pemasaran yang tepat di mana gitu. Apakah misalnya di lingkungan saudara itu layak untuk dijual atau tidak? Apakah di kota itu misalnya bisa lebih menjanjikan keuntungan dan lain sebagainya? Belum tentu juga. Oke. Berikutnya adalah definisi daripada pemasarannya. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan pemasaran? Ya, pemasaran ini adalah sebagai proses. Dalam pemasaran, ini ada yang dinamakan dengan proses. Apa saja prosesnya? Pertama, perencanaan. Kedua, konsepsi. Ya, konsepsi ini, jadi dalam perencanaan ini kan kita bisa merencanakan produknya dalam bentuk barang atau fisik ya, barang fisik, kemudian jasa, ataupun bisa berupa gagasan atau ide. Ya, konsultan sifatnya nantinya. Nah, dari sana pemasaran melakukan proses apa yang dinamakan dengan konsep. Konsep daripada proses penjualan kita itu akan seperti apa. Kemudian dalam pemasaran kita akan menetapkan harga, bagaimana sistem promosi dan distribusi daripada gagasan untuk ya tujuannya apa? Untuk menciptakan barang dan atau jasa ya sebagai proses pertukaran yang bisa memuaskan seluruh pihak. Itu yang dinamakan dengan pemasaran. Sangat mudah sih ya. Yang penting saudara bisa paham apa itu perencanaan, apa itu pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi. Semuanya bermuara kepada apa yang dinamakan dengan kepuasan setiap pihak, yaitu baik perseorangan ataupun organisasi. Kita sebagai penjual juga konsumen sebagai pembeli. Semuanya harus merasakan kepuasan. Oke. Nah,
Di sini ada yang dinamakan dengan strategi pemasaran. Ya, ini terdapat rumus daripada strategi pemasaran. Perceived benefit dikurangi perceived cost sama dengan perceived value. Perceived itu adalah ya bisa diterima lah ya, dirasakan. Benefit adalah keuntungan atau manfaat. Berarti di sini adalah strategi pemasaran ini ya, bagaimana menciptakan nilai yang didapat oleh konsumen. Ya. Nah, setiap konsumen pasti mengeluarkan biaya kan. Bisa kategorinya begini, misalnya kita butuh sesuatu, kita berangkat ke pasar misalnya, tentu memerlukan ongkos, ya, tenaga, waktu dan lain sebagainya. Itu yang dikeluarkan oleh konsumen. Nah, kemudian benefit, manfaat yang didapat, ya, yang dirasakan, yang diterima oleh konsumen atas produk yang dia beli. Nah, ini akan menciptakan nilai. Nilai ini bisa bersifatnya negatif ataupun positif, tergantung daripada kemampuan kita berkreasi ya untuk memunculkan nilai atas produk kita. Itu strategi pemasarannya. Bagaimana agar nilai produk kita itu tinggi ya. Nah, agar perceived value di sini ya dapat diperbesar, bisa dilakukan dengan cara memperbesar benefit, manfaatnya. Atau bisa juga menekan daripada biaya yang dikeluarkan konsumen. Tuh ya, bisa lah seperti itu ya. Manfaatnya apa sih? Kita tingkatkan ya. Kemudian biaya yang dikeluarkan oleh konsumen kita tekan. Sehingga nanti akan menetapkan sebuah nilai bahwa tidaklah rugi membeli produk dari saudara. Nah, kalau sudah begitu, ya tentu kita akan memiliki banyak konsumen. Itulah salah satu strategi pemasaran dengan rumus seperti ini. Oke. Nah, berikutnya adalah strategi teknik pemasaran. Ada 4 strategi yang bisa dilakukan dalam pemasaran. Yang pertama adalah penetrasi pasar, penekanan ya, penekanan terhadap pasar. Ya, pasar itu adalah konsumen lah katakanlah seperti itu. Jadi penetrasi pasar itu apa? Penetrasi pasar itu merupakan usaha untuk meningkatkan penjualan ya dari produk atau barang ataupun jasa yang kita buat ya, yang lama itu ya, yang sekarang kita laksanakan jual belinya dan dilaksanakan dalam pasar yang sekarang, pangsa pasar yang sekarang, misalnya di lingkungan saudara. Nah itu ya, melalui apa? Melalui peningkatan usaha ya berupa penjualan. Itu meningkatkan usaha penjualan di dalam pasar yang sekarang. Tuh ya. Oke. Contohnya apa? Gampang lah. Kalau penetrasi pasar, produk kita bisa turunkan harganya, tingkatkan kualitasnya, berikan diskon, pelayanan yang maksimal terhadap konsumen, tempat yang bersih, banyak. Itu ya. Oke. Kemudian kita bisa juga pindah tempat di mana posisi kios kita misalnya ini cenderung agak sedikit berjauhan dengan banyak konsumen yang rata-rata wilayahnya misalnya di lintas desa. Ya udah, kita pindah desa. Oh, pindah desa, pindah tempat maksudnya. Ini yang dimaksud dengan penetrasi pasar. Kedua adalah pengembangan pasar. Dari namanya saja kita bisa memahami gitu ya. Bahwa yang dinamakan dengan pengembangan pasar jelas usaha meningkatkan penjualan dengan memperkenalkan produk kita yang lama yang sekarang kita sedang proses jual beli gitu ya kepada pasar yang baru ya atau segmentasi pasar yang baru lah gitu. Yang tadi saya katakan, kalau sekiranya di wilayah saudara, sekarang katakanlah saudara sudah berbisnis di wilayah saudara ya, di desa saudara. Ternyata konsumennya kurang. Kebanyakan konsumennya ada di desa seberang misalnya. Ya udah kita kembangkan ya. Kenalkan ke beberapa desa lain
yang ada di wilayah saudara. Gitu. Kalau di lingkup kabupaten ya udah kita informasikan, kita kembangkan ke beberapa wilayah-wilayah yang ada di kabupaten kita. Itu yang dinamakan dengan pengembangan pasar. Tetapi ingat, produknya masih sama. Ya, kalau di sini misalnya saudara bisnisnya beras misalnya, ya di sini juga masih beras juga, gitu ya. Kemudian pengembangan produk. Nah, berarti ini agak sedikit beda. Kalau pengembangan produk ini adalah usaha meningkatkan penjualan, tetap semuanya ya, usaha meningkatkan penjualan dengan menambahkan produk baru. Pada pasar mana? Pasar yang sekarang. Gitu ya. Pasar yang sekarang. Makanya ini saya buat garisnya ini sejajar gitu ya. Agar saudara lebih paham. Ini pasar yang sama ya. Ini juga pasar yang sama. Oke. Nah, paham ya sampai sini. Pengembangan produk. Kalau tadinya kita hanya satu produk beras saja, kita tambahlah dengan produk-produk yang lain ya pada pasar yang sekarang. Kalau misalnya konsumen kita sering menanyakan barang yang lain ya, kalau misalnya pengembangan produk dari beras itu, berasnya cuma satu jenis saja, misalnya pandan wangi, nah, tapi masyarakat menginginkan jenis dari beras yang lain, ya kita tambahlah seperti itu ya, atau pendukung-pendukung lainnya. Adakah karungnya misalnya? Kan kita nggak tahu juga, yang namanya konsumen kan macam-macam. Apa yang dicari gitu ya, dan apa kreativitas kita ya yang mampu kita munculkan sebagai pendamping daripada produk utama kita. Itu yang dimaksud dengan pengembangan produk. Oke. Kemudian segmentasi pasar. Nah, ini luas nih. Segmentasi pasar. Pasar itu, konsumen itu kan bisa bermacam-macam, ya. Bisa yang bersifat geografis tadi, ya. Kemudian apa namanya yang sifatnya kedaerahan, ya, seperti itu. Bisa bermacam-macam. Nah, segmentasi pasar ini adalah memilah pasar yang sifatnya banyak, ya, heterogen, dengan membagi ke dalam kelompok yang lebih homogen, biar kita lebih mudah memasarkannya. Itu misalnya seperti apa? Kita ambil contoh begini. Kita ambil sasaran produk kita itu hanya diperuntukkan untuk laki-laki saja. So, coba saudara berpikir kira-kira produk apa yang memang hanya untuk bisa dipakai atau dikonsumsi oleh laki-laki, tuh ya, atau oleh perempuan atau oleh anak-anak, gitu kan? Bisa itu berbagai macam hal. Pokoknya segmentasi pasar ini bisa meliputi yang namanya geografi, demografi, psikografi, behavior atau perilakunya, ataupun yang sifatnya individual. Ya, jadi tadi dikatakan ya sebagai contohnya, kalau misalnya kita sulit nih kira-kira yang berminat terhadap produk kita itu laki atau perempuan, usianya berapa, pendapatan rata-ratanya berapa, ya, sehingga nanti kita bisa menetapkan harga. Jangan-jangan ini produk kita terlalu mahal gitu ya, atau mungkin hanya mungkin saja orang-orang atau konsumen konsumen atas yang produk yang ditawarkan oleh kita itu lebih mengarah kepada experience gitu ya. Oke, bisa saja karena kita harus melakukan sebuah pemetaan roadmap atas pangsa pasar yang ada gitu ya. Lebih cocoknya kemana gitu ya. Kemudian berada di wilayah apakah masuk kepada kategori pedesaan atau mungkin di seluruh wilayah is okay. Gitu ya. Penetrasi pasar, ya, pengembangan pasar, pengembangan produk, dan segmentasi pasar. Itulah 4 teknik strategi pemasaran. Berikutnya adalah, nah ini hampir sama ya lah dengan tadi, kalau geografi ini lebih kepada wilayah, demografi itu adalah sifatnya kependudukan, kita mau arahkan kepada usia berapa gitu ya, apakah remaja, dewasa atau orang tua
ya gendernya laki atau perempuan, penghasilannya berapa rata-ratanya. Kalau misalnya kita orientasinya adalah kita ingin menetapkan harga di atas 50.000 misalnya, ya, sementara penghasilan masyarakat misalnya itu menengah ke bawah, ini sulit tuh. Makanya ini kesalahannya ada pada penetapan harga, mungkin salah satunya seperti itu. Kalau kita mampu memetakan daripada segmentasi pasar tersebut, ya, behavioral kemudian individual. Nah, kita masuk kepada yang dinamakan dengan branding, diferensiasi, positioning, dan marketing mix, ya. Yang pertama dulu branding, penamaan merek, gitu, ya. Kenapa mesti ada branding? Kenapa mesti kita kasih nama? Biar membedakan produk kita dengan pesaing, ya. Sekaligus untuk mencegah apa yang dinamakan dengan um, duplikasi, gitu. Kalau bahasa ininya artikelnya itu plagiat, gitu ya. Sekarang kan banyak barang-barang KW, gitu ya. Nah, inilah branding kita itu harus seperti itu. Nah, dalam branding ini bisa memuat tentang nama, simbol, warna, dan sebagainya. Kenapa suatu produk itu identik dengan warna merah? Ada juga warna hijau, ada juga warna kuning, dan seterusnya. Ya, karena itu adalah memiliki makna. Makanya kalau kita membuat sebuah brand, baik itu dalam hal penamaan ataupun dalam simbol, ya harus paham, ya, harus paham maknanya, filosofinya apa. Dan nggak usah jelimet banget itu. Wah, begitu rumitnya saudara membuat sebuah simbol atas produk saudara yang ujung-ujungnya masyarakat atau konsumen nggak paham. Ini produk apa ini? Makanan bukan, jasa bukan, gitu ya. Jadi bikin bingung gitu. Nah, yang saya kasihkan contoh seperti ini, ya. Kemudian nanti ya, yang disatukan dengan hal tertentu misalnya seperti kemewahan, hemat dan lain sebagainya. Nah, ini orang lagi karikatur yang bingung atas dua produk ini. Saya harus beli mana ini? Ya, kita nggak tahu ini konsumen masuknya kategori yang mana, gitu ya. Nah, kalau kita melihat ini dua simbol, mana yang paling saudara familiar, ya? Nah, kalau misalnya Anda menunjuk satu di antaranya dari dua ini, berarti Anda termasuk daripada konsumen loyalty. Ya, itu ya. Nah, itu bisa dikategorikan seperti itu. Tapi Pak, kita lebih tertarik kepada misalnya ini lah, ya. Ya oke, kalau misalnya bisa kebeli gitu. Ya, makanya di sini setiap produk ini memiliki pangsa pasar yang berbeda, ya. Mungkin hanya beberapa konsumen yang bisa kategorikan mampu membeli ini. Ya, tapi kalau ini sudah banyak. Katakan seperti itu, ya. Saya tidak promosi, tapi ini merupakan sesuatu yang dikatakan sebagai sebuah contoh saja. Kemudian yang kedua, dari branding, diferensiasi, positioning, dan marketing mix. Diferensiasi, apa sih diferensiasi? Different, berbeda. Nah, bagaimana? Ya, tidak mudah ditiru. Bagaimana agar produk kita itu tidak mudah ditiru? Ini munculnya pada yang dinamakan dengan berpikir kreatif. Sebuah upaya untuk menciptakan perbedaan yang positif di mata pelanggan. Mereka ini, saya katakan beginilah, mereka ini lagi makan-makan itu, katakanlah ngopi gitu, ngopi gitu, kopinya sama lah seperti itu juga, tapi experience-nya yang berbeda. Nah, makanya di sini tertulis 4 sumber utama dalam melakukan diferensiasi: produk, service, people, dan image. Nah, ini salah satu pembeda juga, gitu ya. Ya. Makanya kita harus memiliki apa yang dinamakan dengan diferensiasi. Apa produk kita itu perbedaannya dengan produk yang lain dari kompetitor itu apa sih? Apa sih keunggulannya? Bisa saja kita memainkannya dalam hal harga bisa, gitu ya, pelayanan juga bisa, gitu ya, dan sebagainya. Tergantung daripada sejauh mana saudara memiliki kreativitas dalam manajemen atau dalam hal memanage produk saudara itu. Oke, tetapi konsepsinya adalah produk, service, people, image. Ya, oke.
ini masuk kepada apa yang dinamakan dengan komoditi diferensiasi branded yang tadi, ya. Komoditi di sini ya yang namanya komoditas gitu ya. Komoditas itu kan sesuatu yang murah gitu. Katakanlah cabai. Saudara mau jual cabai, mau berbisnis cabai. Tentu penghasilan atau keuntungannya ini akan jauh lebih tinggi kalau saudara rubah dari yang tadinya komoditas, kemudian kita kasih brand, pelayanan, dan sesuatu yang dikatakan dengan experience yang dirasakan oleh konsumen. Kalau Anda berbisnis cabai, ya cabai harganya murah yang diambil dari para petani di perkebunan. Anda ambil, kemudian Anda kasih merek, kemudian Anda kelola, ya, dibuat dalam bentuk sebuah ditempatkan dalam sebuah botol, kemudian dijual di tempat-tempat supermarket dan sebagainya, maka itu adalah kesan yang akan menimbulkan suatu kesan yang lebih kepada konsumen. Harganya pun akan lebih mahal. Ya, keuntungan pun akan lebih berlimpah. Kalau di sini katakanlah harganya 100.000, di sini bisa sampai dengan 200.000. Ya kan sebanding Pak dengan modal. Iya, makanya kita mau apa ya namanya grafik ini menunjukkan bahwa kita akan memainkan harga pada tataran yang mana. Yang jelas kalau kita bermain pada komoditas, ya kita rugilah, ya. Oke. Berikutnya adalah positioning, penempatan. Ya, penempatan itu apa? Upaya untuk mengkomunikasikan produk dan brand yang kita miliki agar masuk ke dalam benak konsumen. Ya, top of mind gitu loh. Ya, kalau misalnya tadi ya sebagai simbol, saudara menetapkan simbol yang mana? Berarti kalau saudara menetapkan simbol yang satu, salah satunya itu menjadi top of mind, gitu ya. Ya. Kalau Anda bisa memposisikan itu sangat luar biasa. Pengusaha-pengusaha besar bisa sukses salah satunya dengan proses positioning. Oke. Persaingan yang ketat mengharuskan pengusaha untuk menerapkan strategi ini. Itu sudah berjalan. Oke. Mohon maaf. Kemudian ada yang dinamakan dengan bauran pemasaran. Ini ada yang dinamakan dengan grafik, ya, product life cycle. Artinya daur hidup daripada atau siklus hidup daripada produk, ya. Yang pertama adalah ini kita perkenalkan dulu produk kita. Kemudian ada perkembangan, kemudian ada yang dinamakan dengan kedewasaan atau katakanlah best sellernya gitu ya. Nah, mudah-mudahan dapat penjualan terbaik, penjualan terbanyak ya. Nah, tapi di sini saudara harus ingat materi yang kemarin gitu ya, bahwa tidak akan selamanya produk itu bisa ditetapkan atau bisa disukai oleh konsumen. Suatu saat konsumen akan merasa bosan akan produk itu, makanya akan menurun, decline. Nah, jangan sampai sebelum penurunan produk itu terjadi. Kita harus melakukan apa yang dinamakan dengan perubahan. Gitu ya. Jadi berpikir perubahan. Itu haruslah. Apa yang konsumen inginkan dari produk kita? Nah, itu salah satunya. Oke. Kita harus tahu itu ya. Oke. Berikutnya adalah kalau ini adalah bagian daripada marketing mix ya. Marketing mix itu ada 4. Satu produk. Kemudian kedua price atau harga. Bagaimana kita menetapkan harga? Yang pertama, saudara bisa pilih cost based pricing. Ini merupakan sebuah penetapan harga berdasarkan modal yang saudara keluarkan. Kalau modalnya 5.000, maka saudara mau menetapkannya berapa rupiah ke atas? Apakah 5.500, apakah 6.000 atau berapa? Ya, atas dasar apa juga? Atas dasar sebuah pemikiran atau sebuah analisis tercapainya break even point. Ini penetapan cost based pricing. Kalau misalnya kita dapat untungnya
katakanlah Rp1.000. Modal secara keseluruhan itu berapa juta misalnya. Ini berapa lama akan kita dapat break even point-nya. Ini yang pertama dari price. Kemudian kedua, value based pricing. Ini merupakan persepsi daripada konsumen. Ya, kalau kita tetapkan harga misalnya 10.000, konsumen kebanyakan menilai ini layaknya 7.000 misalnya. Kita jangan kekeh pada penetapan itu. Ya kan Pak, modalnya kan saya cuma dapat untung 50 perak misalnya atau 100 perak. Ini saya jual sangat sedikit, kalau 7.000 saya rugi. Makanya ini harus dihitungkan di sini. Berapa modal yang kita keluarkan? Makanya kita jangan jor-joran dulu untuk membuat produk kita banyak, produk kita yang katakanlah packagingnya yang luar biasa tapi rasanya entah bagaimana. Kalau misalnya kita berbisnis kuliner gitu, kita mengutamakan kemasan, sementara rasa itu diabaikan. Ini kan salah kaprah gitu. Makanya wajar kalau konsumen itu ya harus tahu, ya kita itu harus tahu konsumen pengennya apa. Kemudian yang ketiga, kita bisa menetapkan harga berdasarkan kompetisi, ya kompetitor sorry. Kalau kompetitor menetapkan 7.000, kita mau di bawahnya atau sebanding, ya jangan melebihi lah. Kalau kita sebagai startup dalam proses bisnis baru juga muncul, kita harganya sudah tinggi, jangan harap maju. Kompetitor kita di bawah harganya itu, kita sudah di atas. Ya, apa sih nilai jual produk kita? Kalau kita punya nilai plus, oke, ya kita bisa saja seperti itu. Tapi kita harus ingat pangsa pasar kita itu berapa, secara rata-rata, ya pendapatannya itu berapa, apa yang mereka cari. Itu. Ketiga, dalam bauran pemasaran atau marketing mix ini dengan sub yang ketiga berupa place atau distribusi. Dalam pemasaran place itu bukan tempat ya, tapi distribusi, salurannya gitu ya. Kita mau menyalurkan barang kita itu melalui proses apa? Melalui saluran apa? Metode penyampaian produk kepada konsumen. Katakanlah kita mau cara offline atau online, ya. Kita bisa mempergunakan pihak ketiga, ya. Dari mulai misalnya kita produsen, kemudian kepada apa yang dinamakan dengan apa ya, distributor gitu ya, baru kepada pengecer langsung kepada konsumen. Itu tahapannya, ya. Kemudian yang keempat, promosi. Nah, teknik mengkomunikasikan produk untuk menyampaikan 4 hal. Pertama, memberikan kesadaran bahwa kita itu memiliki produk. Kedua, mengenal lebih jauh produk kita, ya jelas lah ya. Dengan promosi itu ya kita akan menjelaskan produk kita itu apa keuntungannya, kerugiannya dan sebagainya. Ketiga, membujuk konsumen agar menyukai produk kita, dan keempatnya tentu untuk membeli produk kita. Ya, dari dari proses strategi pemasaran, saya pikir yang paling utama adalah marketing mix, ya. Produk diperbaharui, kemudian juga kita menetapkan harga yang tepat, kemudian distribusi yang jelas, ya. Kemudian juga promosi yang bisa dikategorikan bisa secara menyeluruh, sehingga 4 hal ini bisa bermuara kepada apa yang dinamakan dengan produk kita bisa disukai dan bisa dibeli oleh masyarakat atas nilai yang dia peroleh, ya, sehingga brand produk kita menjadi top of mind. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, harus dipahami karena ini adalah materi yang cukup mudah. Saya pikir silakan diputar ulang ya, dan cari sumber-sumber yang lain untuk lebih memahami daripada materi tentang pemasaran ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.